Om Di sini Swastiastu pas semuanya. musim Salam kenal dulu. Saya Agung Suparsa anggur. Kita nyoba anggur. dari Denpasar. Saya baru menginjakkan kaki ini di Niki parkiran sampun madun Pura tiang Pelaki. niki anggur tiangnya. Anggur madu ampun. Begitu nyampe di sini, saya ketemu dengan dagang anggur dan kami pun berbelanja. Dan kami sempat bercanda sedikit dengan dagang-dagangnya ya. Kali ini saya mau bercerita sedikit tentang sejarah terbentuknya Pura Melanting yang ada di sini. Kita akan menuju ke Pura Melanting, Pura Pasar Agung dan Ratu Niyang Sakti. Semoga dengan menonton video saya ini kalian bisa lebih mengerti, lebih tahu tentang sejarah pura yang ada di Melanting ini ya. Di dalam pura ini ada 3 pura ya. Kebetulan hari ini jam 7 malam pas Raina apa namanya, Pak? Anggara Kasih Medangsia. Pura yang paling barat atau paling kanan? Paling barat ya, pokoknya paling kanan ya. Itu adalah Ratu Niyang Sakti, kemudian yang di tengah adalah Pasar Agung, dan yang paling kiri itu adalah Pura Melanting. Saya akan bercerita sedikit tentang terbentuknya pura ini. Ikuti terus perjalanan kami. Kebetulan hari ini agak sepi ya, padahal banyak rainan, banyak diodolan. Besok rame katanya, besok melasti. Ceritanya saya awali dulu, ada seorang keluarga ya dari Jawa. Dia ini seorang peranda, namanya Peranda Sakti Wawurauh ya. Kita tampil di sini dulu. Swastiastu. Beliau datang ke Bali dengan keluarganya yang banyak ya, dan tentunya dengan istrinya beliau juga. Dalam perjalanan yang sangat berat ini ya, Peranda Sakti Wawurauh nih dari Jawa nyebrang ke Pulau Bali bersama dengan istrinya ya, Ambil jalur yang kanan. bernama Dangyang Biang Ketut, atau disebut juga Dangyang Biang Patni Kaniten, dari Belambangan, dari Jawa ya, dimana mereka datang ke Bali karena jarak yang begitu panjang. Mereka ini kelelahan ya, terutama istrinya yang sangat lelah sekali, tak kuasa lagi untuk berjalan, untuk mengangkat kakinya dengan tertatih-tatih, karena beliau istrinya ini dalam keadaan hamil 2 dan seluruh persendian kakinya itu pokoknya membengkak. Begitulah ceritanya. Ini adalah Pura Pasar Agung ya. Kita ke Ratu Niyang dulu. Tapi ya. dengan sayang sekali ya, Peranda Suci Nirarte atau Peranda Sakti Wawurauh ini juga dipanggil, itu sempat bimbang ya, dan sesaat hatinya tuh ingin direlakannya mengorbankan waktu menemani sang istri, tetapi mengingat pentingnya perjalanan dilanjutkanlah menuju ke timur secepatnya, maka diputuskanlah untuk meninggalkan belahan jiwanya. Jadi istrinya itu ditinggal ya sementara di tempat itu, di tempat salah satu putrinya, Diah Ayu Swabawa. Putra putrinya yang lain diajaknya serta karena mereka masih cukup kuat berjalan. Jadi istrinya beliau itu
dan salah satu putrinya ya yang bernama dia Ayu Swabawa itu ditinggal karena sang istri dalam keadaan hamil tua, jadi tidak bisa berjalan. Nah, sesampainya dang yang dui sang yang Waurau ini ya nyampe di Bali, maka diutuslah pengikutnya itu untuk menjemput mereka. Jadi Peranda istri ditemani sebagian pengikutnya juga, melepaskan lelah sampai benar-benar sehat ya. Kemudian membangun kesehatan, membangun rumah, kemudian berladang, bersawah untuk bisa hidup ya, sambil mengajar ilmu-ilmu kehidupan dan menjadi suri tauladan masyarakat di daerah itu. Lama-kelamaan warganya yang di sana itu pun makin banyak, sampai ribuan orang ya setia kepadanya. Karena kesaktian dan kearifannya, maka warga menganggapnya Biang Ketut itu adalah ibu dari seluruh masyarakat di daerah itu. Beliau kemudian melahirkan seorang putra yang tampan ya, yang diberi nama Bagus Bajra sesuai dengan pesanan ayahandanya, yaitu Peranda Sakti Waurau. Kemudian diceritakan putrinya itu Diah Ayu Swabawa pun semakin hari semakin besar dan tumbuh menjadi putri yang sangat cerdas ya, bijaksana dan penuh pesona. Dari wajahnya memancar wibawa kepemimpinan yang lebih dewasa daripada biasanya ya. Di tangannya yang lembut segala hal akan menjadi jauh lebih baik dan berguna. Jadilah beliau kesayangan masyarakat, tempat orang bertanya-tanya. Jadi dijadikan tempat untuk menimba ilmu ya. Dan karena kecerdasannya nampak dalam ilmu berdagang, dan salah satu nasihatnya ialah memikat pembeli dengan membantu mereka memilihkan barang-barang hanya yang terbaik untuk pembeli. Bahkan sebelum membeli, pembeli itu pun datang, dan sebelum barang itu dibelinya, niscaya mereka akan kembali lagi untuk membeli dan menjadi pelanggan yang sangat setia. Daerah tempat Diah Ayu Swabawa dan ibunya tinggal itu kian ramai dikunjungi saudagar dari tempat lain. Jadilah tempat itu marak dengan perniagaan dan pasar, karena pasar perdagangan ya, karena masyarakat senang berbelanja di tempat itu. Namun harapan akan kedatangan utusan ayahnya untuk menjemput mereka tak kunjung kesampaian. Jadi lama mereka menunggu ayahnya untuk datang dan menjemputnya. Walaupun Diah Ayu hampir tiap hari memanjat pohon yang tinggi itu sampai di atas itu, menerawang tempat yang jauh, menantikan munculnya seorang ayah untuk menjemputnya. Akhirnya orang-orang memberinya sebutan yang hormat ya dan sayang dengan Diah Ayu Melanting. Nah, karena dia sering memanjat pohon ke atas untuk melihat apakah ayahnya sudah datang, sehingga masyarakat di sana pun memanggilnya beliau Diah Ayu Melanting. Mungkin karena ngelanting itu ya Ayu Melanting. Nah, sedangkan ibunya tempat orang memohon nasihat, pertanyaan, pertolongan, sehingga disebut dengan Empu Alaki ya, begitulah ceritanya ya. Artinya orang arif yang bersuami walaupun suaminya sedang pergi jauh. Jadi waktu terus berlalu, rupanya terjadilah salah paham. Nah, di sini terjadi salah paham. Peranda istri putus asa menantikan pertemuannya kembali dengan suaminya, yaitu Peranda Sakti Waurau yang belum juga datang ya. Dan putra-putrinya yang lain yang sudah duluan nyampe di Bali juga belum datang. Jadi tak juga ada kabar berita
Maka beliau pun sangat menyesal dan sedih sekali ya, berpisah terlalu lama, sehingga pada puncaknya beliau menangis di sanggar sebuah pemujaan ya, sambil memohon kepada Tuhan, kepada Dewata agar dirinya bersama seluruh warga diperbolehkan menunggu tanpa termakan usia. Jadi supaya usianya tidak nambah begitu, memohon, walaupun Dewata Tuhan memberi persyaratan yang berat. Jadi Peranda istri Empu Alaki, jadi istrinya Peranda Waurau ini, dan seluruh warganya dibebaskan dari perjalanan sangkala. Jadi mereka itu diberikan usia yang abadi, luput dari penuaan, luput dari umur yang bertambah, dan tidak bisa mati karena tua. Namun tidak akan dapat dilihat oleh orang lain. Itulah syaratnya. Apakah kamu mau hidup selamanya tapi orang lain tidak bisa melihat? Ini berat ya syaratnya. Jadi Tuhan atau Dewata menjelaskan persyaratan itu untuk menjaga agar umat yang lain tidak iri hati untuk melihatnya. Ya tentu saja kita melihat orang yang umurnya sekian tahun, kemudian kita semakin tua, orang itu masih tetap umurnya sama. Itu kita sudah kakek-kakek, dia umurnya masih sama. Di sini terjadi shock ya, terkejut orang-orang itu, kenapa bisa begitu. Nah, untuk menghindari itulah maka orang yang ada, masyarakat ya, tidak bisa melihatnya. Itu syaratnya ya. Nah, kemudian dengan syarat itu terjadilah ada kilat menyamar dan guruh menggelegar di satu tempat ya, walau tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada angin, kilat menyambar. Maka masyarakat di sana yang ada bersama dengan istrinya Peranda Sakti Waurau itu tiba-tiba lenyap dari pandangan, tidak bisa dilihat. Jadi seperti samar begitu, tidak bisa dilihat. Demi menjaga kesetiaan dan kasih sayang masyarakat terhadap istri daripada Peranda Waurau. Jadi demi penantian yang panjang juga dan dibayar dengan keabadian. Itulah tujuan akhirnya syarat itu pun diambil ya. Nah, ide Peranda Waurau yang mengira istri dan putrinya telah moksah. Jadi pada saat Peranda Waurau ini menuju ke sana, di sana pun tidak ditemukan istrinya itu, dan masyarakat sama pengikutnya tidak ketemu. Jadi karena tidak ketemu, kemana meninggal juga tidak tahu. Orang di sana juga tidak tahu, tiba-tiba hilang begitu saja, sehingga dianggap moksah oleh Peranda Sakti Waurau. Begitu ceritanya ya. Dan kemudian Peranda Sakti Waurau ini pun akhirnya lama-lama dia moksah juga ya. Jadi mengikuti sang istri. Dengan lokasi moksahnya itu dikatakan di ujung selatan Pulau Bali, berarti di daerah, kemungkinan ya daerah Uluwatu sekitar itu ya moksahnya. Jadi diceritakan moksahnya itu di hulu batu yang sepi, jadi kemungkinan nih Uluwatu. Nah, belahan jiwanya dan yang Patni Kaniten yang tadi moksah duluan itu bersama anak perempuannya itu menyusul moksah bersama sang putri yaitu Swabawa ya, Melanting. Jadi namanya dia Ayu Swabawa Melanting, dipanggil oleh penduduk di sana karena dia suka naik ke atas di pohon. Kemudian diikutilah oleh adindanya yang termuda,
kemudian Pangeran Bajra juga sang Ratu Samar ya. Kemudian tempat itu kini terkenal dengan nama Pulaki. Jadi dia Ayu Melanting berstana di Pura Melanting, Pangeran Bajra di Pura Kerdekawat. Jadi Pangeran Bajra ini adalah seorang hakim. Kalian bisa tonton video saya nanti di akhir video ini ya. Klik aja di sebelah kanan bawah. Kemudian dia Pangeran Bajra ini adanya di Pura Kerdekawat sebagai Pangeran Mentang Yuda yang adil dalam memutuskan perkara atau dewa hakim. Nah, ketiganya juga dipuja dan dilingkihkan di banyak pura ya sebagai Ratu Niang Lingsir yang pemurah, Dewa Ayu Melanting yang bijak, dan ide bagus Ratu Samar. Walau telah moksah, dia Ayu Melanting tetap menyayangi dan melimpahi berkat untuk para pedagang yang mau memilihkan barang dagangannya yang terbaik ya untuk pelanggan dan pembeli dari calon pelanggannya, sehingga mereka pun menjadi langganan setia karena mereka suka berbelanja di sana. Dimanapun mereka berjualan, dibantu oleh Batari Manik Muncar yang melindungi kejujuran transaksi. Jadi untuk pedagang yang melanggar hukum itu, walau tak pernah tertulis, jangan harap akan mendapatkan kasih dan karunia dari dia Ayu Melanting ini. Jadi sampai sekarang Pura Melanting ini sangat erat kaitannya dengan usaha dagang. Kalian yang sedang berbisnis, dagang apapun jenisnya agar dilancarkan, maka setiap pedagang yang ada di Bali, bahkan di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia itu, mereka akan datang untuk tangkil ke sini untuk mendapatkan rezeki dan laris sebagai penglaris ya. Jadi pemujaan Dewi Melanting di Pura Melanting ini bisa disejajarkan dengan Batara Rambut Sedana atau Dewa Kuera ya sebagai dewanya uang. Jadi Pura Melanting yang ada di Kabupaten Buleleng ini lokasinya berdekatan dengan Pura Pulaki juga. Nanti saya akan ceritakan tentang Pura Pulaki ya, termasuk juga Pura Pabean, kemudian ide mutering jagat ya di Pura Pemutaran, dan semua akan saya jelaskan di sini satu persatu videonya. Mohon di subscribe dulu karena video-video akan segera saya upload ya. Dan juga termasuk Pura Kerdekawat. Jadi sejarah berdirinya pura-pura ini semuanya ini memiliki kaitan sangat erat ya satu dengan lainnya, karena mereka adalah merupakan keluarga besar, keluarga satu darah antara ayah dan ibu. Jadi keberadaan Pura Melanting dan Pura Pesanakan lainnya juga sangat erat kaitannya dengan perjalanan. Kemudian Dangyang Nirarta atau Wawurauh juga diberikan gelar Dangyang Dwijendra, atau ya yang dari awal itu namanya Pedanda Sakti Wawurauh. Jadi perjalanan beliau dari Jawa menuju Bali tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi istri daripada Ida Pedanda Wawurauh ini moksah ya, dan moksahnya itu di suatu tempat di daerah Pulaki ya, sehingga namanya Pura Pulaki. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Pura Pulaki itu adalah tempat moksahnya Dangyang Patni Kaniten atau istrinya Dangyang Nirarta atau
ide Pranda Waurau. Jadi jangan salah tafsir ya. Kemudian untuk Pura Melanting itu adalah anaknya ya. Kemudian yang di Pura Kertakawat itu adalah anaknya yang dilahirkan oleh ibunya itu yang terakhir, yang namanya Bagus Bajra, berstana di Pura Kertakawat sebagai Wong Samar yang terbebas dari perputaran waktu dan zaman. Sekian dulu videonya. Semoga kalian senang mendengar cerita dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, dan kami akan kembali bercerita tentang pura-pura yang ada di seluruh Bali ya. Oke, terima kasih semuanya.